Pemirsa, selamat datang di Diplomatic Club yang diselenggarakan oleh kuatbaca.com. Tema kali ini adalah hubungan Indonesia-Afrika. Paling tidak ada dua alasan saya ambil tema itu. Pertama, kita adalah negara yang sangat berperan dalam kemerdekaan negara-negara Afrika dengan Konferensi Asia-Afrika 1955. Kedua, salah satu yang menyayarkan agama Islam di Afrika Selatan, Syekh Yusuf, itu berasal dari Makassar, dari Indonesia. Nah, tetapi kenyataannya banyak dari kita ini yang tidak memanfaatkan perlunya Afrika ini, terutama dengan Indonesia menjalin hubungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Bukan barang baru, cerita baru lagi kalau sebenarnya negara tetangga kita, Malaysia, lebih memanfaatkan itu, baik dalam kaitan dengan Syekh Yusuf maupun dalam kaitan dengan pionir kita di bidang salah satu upaya kita memerdekakan negara Afrika. Nah, kali ini saya mengundang Pak Imam Santoso, teman baik saya. Beliau adalah Duta Besar RI untuk Ethiopia periode 2014-2018. Selamat datang. Saya panggilnya Mas Imam ya. Ini kita ini teman. Iya. Banyak cerita nanti ya kita harapkan dari Mas Imam ini, dan juga di studio ini telah datang Bu Rina. Beliau adalah CEO dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang trading dan sekarang lagi mencari peluang baru di pasar non tradisional, yaitu di Eropa Timur dan di Afrika, dan baru saja mendirikan sebuah organisasi yang lebih fokus pada ekonomi bisnis, yaitu Indonesia Africa Business Council atau INAFBC. Dan juga Pak Budiman, beliau juga pelaku bisnis, ya, anggota INAFBC, yang sedang melihat peluang ya bisnis di Afrika. Walaupun sekarang belum ya Pak Budiman, tapi saya kira dari pertemuan kita dengan beberapa kelompok bisnis, terutama terakhir dengan di Trade Expo ya, kita melihat peluang itu begitu besar. Dan juga seperti biasa kita ada wartawan dari kuatbaca.com ya. Rekan-rekan semua, banyak yang tidak tahu bahwa sekarang ini salah satu negara-negara dengan pusat pertumbuhan ekonomi terbesar itu adalah di Afrika ya. Salah satu Ethiopia, yang saya lihat ini ada dua data, nanti mungkin Mas Imam bisa menyebutkan. Pertumbuhan Ethiopia itu salah satu yang tertinggi ya. Ada, saya baca satu sumber 6,0%, tapi juga ada sumber lain kalau tidak salah terakhir bahkan 8,5% ya. Dan ini benua dengan pertumbuhan ekonomi terpesat kedua saat ini setelah Asia. Juga dari segi luasnya juga kontinen atau benua yang nomor 2 terluas dengan penduduk hampir 1,5 miliar ya. Memang dibandingkan dengan Asia itu masih cukup jauh ya, kita sekitar 4,8 miliar. Dibandingkan Eropa cukup besar ya, hanya kira-kira 750 juta. Nah, terus terang kadang-kadang ya bagi kita yang pernah tugas di Kementerian Luar Negeri, kita agak kayaki atau gimana, karena ternyata justru negara tetangga kita lebih memanfaatkan peluang-peluang ini daripada kita sendiri. Nah, untuk itu maka tema ini saya kira tepat, termasuk juga katanya dengan kunjungan Presiden baru-baru ini ke negara Afrika. Nah, mungkin juga Mas Imam bisa cerita kira-kira hasilnya bagaimana dan bagaimana kita merebut peluang itu. Memang ada beberapa kendala ya, terutama dari yang saya terima dari pelaku bisnis, masalah visa itu masih menjadi satu kendala ya. Mungkin ada pengalaman dari Bu Rina yang pernah mendatangkan pengusaha dari Afrika, mungkin sedikit bisa cerita. Untuk itu saya serahkan ya pertama kali kesempatan kepada Mas Imam, nanti kemudian kalau ada menanggapi kita langsung ngalir saja ya. Silakan Mas Imam untuk cerita bagaimana, pertama mungkin dari segi bilateral dulu ya. Karena kalau kita dengar Ethiopia, itu ingatan kita kebanyakan ya pada berita-berita tentang kelaparan ya. Tapi baru-baru ini saya punya cerita menarik. Saya main badminton dengan pilot Indonesia yang bekerja di Ethiopia Air. Ternyata tanpa diduga, Ethiopia Air itu adalah one of the most profitable airlines in the world ya, dari segi terutama dari masa periode pandemi ya, itu yang paling menguntungkan ya.
Sementara yang lain hampir semua kolaps termasuk Garuda. Ya. Juga yang kedua, the second safest ya. Jadi memang pernah ada kecelakaan, tapi itu pesawat yang kecelakaan itu sama dengan yang dikirim ke Indonesia ya oleh lain, dan itu memang kesalahan dari pabriknya. Ya. Jadi dari situ saya melihat ternyata luar biasa Ethiopia. Mereka punya pesawat terbaru ya, Airbus 350 hanya SQ yang punya, dan juga Dreamliner. Nah, mungkin ini bisa Mas Imam berikan gambaran bahwa Ethiopia sekarang itu jauh dari bayangan kita waktu kita dulu sering ya, dihadapkan pada berita-berita tentang kelaparan dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Mas Wahid boleh, ya. Boleh. Ya. Supaya sama. Menarik kalau kita bicara mengenai Ethiopia ataupun Afrika. Saya akan bicara lebih dahulu Afrika. Ini orang bicara Afrika itu maksudnya Afrika secara keseluruhan kontinen atau Afrika sub-Sahara yang dimana mereka yang berkulit hitam. Karena kalau menurut definisi African Union itu Afrika Utara yang termasuk Libya, Aljazair, Maroko, Tunisia itu adalah bagian dari Afrika. Nah, tampaknya Pak Wahid ini ingin bicara Afrika yang sub-Sahara kayaknya, ya, betul. Gitu ya. Jadi Afrika yang di bawah negara Afrika Utara. Nah, Afrika memang tadi disebut adalah kontinen yang besar dengan populasi yang besar. Terbesar adalah Nigeria, kemudian Ethiopia disusul, dan kemudian dalam definisi African Union adalah Mesir, nomor 3. Sekarang Afrika boleh dibilang sudah jauh lebih maju daripada waktu-waktu terdahulu. Tadi Pak Wahid menyebutkan Afrika identik dengan kelaparan, kemiskinan, konflik, perang, dan lain-lain sebagainya. Tapi kenyataannya beberapa negara Afrika itu bahkan mempunyai GDP per kapita di atas Indonesia. Ada sekitar 15 atau 16 negara Afrika, GDP per kapitanya itu lebih tinggi dari Indonesia. Bisa dibayangkan? Ya, misalnya ini bukan berapa ya, kira-kira? Kenapa? Ya, kira-kira mana? Afrika Selatan barangkali? Salah satunya ada Gabon, gitu ya. Ada negara-negara lain. Mereka bisa dicek mungkin nanti di Google. Nah, mereka kembali lagi kepada benua Afrika. Sebetulnya nenek moyang kita, Pak, dulu itu udah jauh lebih maju dari kita sekarang. Jauh lebih maju. Mereka dulu udah berdagang sampai Afrika. Mereka sudah ke Madagaskar, di mana kita ada keturunannya di sana, ya kan? Di mana 28 dari 30 ibu di Madagaskar itu adalah mempunyai DNA orang Indonesia. Begitu pula sampai ke Ghana. Jadi ekspedisi Samudra Raksa yang dilakukan pada tahun 2013 itu kita membuat kapal berdasarkan relief Candi Borobudur. Itu membuktikan kita sampai sana dan pengaruh Indonesia di sana ada. Kira-kira abad 6 barangkali ya, yang sudah ke sana. Kan Borobudur ke abad ke-8 ya. Iya, abad ke-6, abad ke-5 bahkan itu bahkan ada tulisan ilmiahnya mengenai Indonesia zaman dulu sudah sampai Afrika. Tapi sekarang justru kita di abad-abad sekarang itu kalah dengan pelaut kita yang dulu udah dagang sampai sana, gitu. Nah, ini sangat menarik. Jadi sejak itu kita selalu teringat kepada Konferensi Asia Afrika tahun 55 di mana kita mengundang beberapa wakil dari negara Afrika ke Indonesia. Tapi habis itu kalau di bidang ekonomi perdagangan hampir dikatakan kecil sekali. Kalaupun ada tuh kecil sekali. Ya. Kalau data yang saya ambil itu tahun 2016, perdagangan kita dengan Afrika keseluruhan itu hanya 7,6 miliar. Artinya sangat kecil gitu ya dibandingkan dengan sekarang tuh yang sangat agresif China ya, dan Korea Selatan ya sampai ke sana. Pengalaman saya di Ethiopia itu China memang nomor 1, dia menguasai semua.
Bahkan gedung African Union yang sekian ratus miliar rupiah itu dibikin, itu 100% disumbangkan oleh China. Coba bayangkan, Eropa sudah tertinggal. Dulu negara Afrika itu berkiblat pada negara penjajahnya. Ada yang berkiblat pada Prancis, Inggris, Portugal, dan sebagainya. Sekarang semua berkiblat pada China. Karena apa? Mereka membantu tanpa embel-embel. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan segalanya mudah gitu ya. Itu semua. Saya bertemu dengan duta besar Jepang dan Korea di sana. Mereka semua mengeluh. Sekarang mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali memberikan bantuan pendidikan atau bantuan-bantuan kemanusiaan yang sifatnya. Mereka sudah tidak bisa berbisnis lagi. Korea dan Jepang. Mungkin hanya produk mobilnya saja yang masih laku di sana ya. Dan itu hanya beberapa merek. Jadi masif sekali kekuatan. Nah, selain China, ada Turki pemain di sana. Turki itu sangat ulet dan konkret. Dia datang, dia bikin pabrik, dia buka airlines, dan dia melakukan hubungan perdagangan. Itu salah satu kelebihan dari itu. Investor terbesar masih China ya? Wah, ya. China. Di mana-mana China. Mungkin yang Turki masuk berikutnya? Kira-kira. Turki mungkin bisa dikatakan sekarang mungkin menduduki posisi kedua ya, gitu ya. Karena dia sangat agresif masuk. Indonesia itu harus kita akui ya, bahwa di kementerian apapun di Indonesia, Afrika itu prioritas terakhir. Pertama ASEAN, tradisi lah kita selalu ASEAN, negara-negara Asia, Amerika, Eropa. Terakhir baru Afrika. Itu harus kita akui itu. Jadi prioritas memang belum ke sana ya. Belum ke sana. Itu harus kita akui. Padahal potensinya besar. Coba bayangkan, kita nggak ngapa-ngapain. Nelson Mandela aja udah pakai baju batik. Itu ada promosi, kita nggak suruh. Saya ke Djibouti, saya ketemu Presiden Djibouti, suatu negara strategis ya, itu di mana semua barang masuk untuk Afrika Timur. Dia apa? Pakainya sarung Indonesia. Dan seluruh penduduk di Djibouti pakai sarung. Kita nggak usah mempromosikan. Bahkan dia bilang, gitu ya, sarung Indonesia adalah ambasador Indonesia di Djibouti. Dia mengatakan gitu. Ya, ini kata batik bayangkan. Ya. Kita, tapi kita nggak bisa memanfaatkan itu. Gitu. Ya, ini salah satu mungkin yang menarik mengenai batik ya, karena memang dulu kan dari Pak Harto itu setiap tahun dia memberikan 2 set ya, kemudian diteruskan oleh para duta besar kita ya. Saya punya pengalaman yang sebenarnya memalukan buat saya, karena waktu itu sudah musim spring ya, jadi kadang-kadang udara sudah bisa pakai baju biasa gitu. Saya bertemu dengan satu acara dengan Dubes Afrika. Saya lupa negaranya ya, kalau salah Nigeria ya. Ternyata dia pakai batik. Saya pakai jas, jadi malu sekali juga. Tapi dia juga tidak menganggap itu batik dari Indonesia. Oh, itu is made in Nigeria. Dia gitu, seperti hanya Indomie gitu ya. Tapi buat kita tidak masalah lah, itu kebanggaan kita juga. Cuman tadi Mas Imam tuh betul sekali ya, kita kurang memanfaatkan itu. Padahal kita sudah promosi gratis sebenarnya dengan seorang Nelson Mandela memakai baju batik. Nah, ini kaitannya juga dengan kita mengundang di sana pelaku bisnis ya. Kita pernah dapat tamu dari mana pun, Nigeria ya. Nigeria, ya, betul. Itu yang Nigeria. Datang malah kita antar sampai ke Sragen. Dia memerlukan berapa? Satu bulannya? Itu 10.000 yard. 10.000 yard per bulan. Ya. Dengan desain sendiri. Dengan desain sendiri. Jadi dia bawa desain. Sekarang dengan sistem komputer gampang, semua bisa kita bikin. Dan anehnya itu, kalau kita biasa tuh ya, satu orang kita paling kan 2,5 meter ya. Mereka tuh 6 meter satu orang ya. Kadang-kadang dibikin kayak jubah gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Akhirnya makin boros makin bagus ya. Nah ini mungkin ini kita sambil ya nanti bicara yang lain. Mungkin karena kita bicara mengenai batik salah satunya, belum kita bicara mie ya, noodle ya. Nah ini bulan Bu Rina pernah mengantar kebetulan dengan saya ke Sragen ya, salah satu pusat batik.
gimana Bu Rina kelanjutannya kira-kira sampai sekarang itu di mana? Karena permintaannya tuh justru kadang-kadang mereka terlalu banyak, kadang-kadang kita enggak bisa memenuhi ya untuk sebuah produksi UMKM. Oh iya, iya Pak. Jadi untuk Afrika itu memang order-ordernya kadang kita nggak pikirin ya. Ternyata mereka mau gitu kan. Karena saya selama ini bermainnya di Eropa kan nggak mau batik. Batik hanya untuk taplak meja dan home decor lainnya. Nah pas untuk ke Nigeria yang tempoh hari di antar Pak Dubes juga, kebetulan dia memang sudah 12 tahun berbisnis batik di Indonesia. Jadi dia punya penjual tetap, suppliernya itu ada di Solo dan di Bali. Tempo hari itu karena masih dalam penyesuaian setelah pandemik, dia belum berani mengganti supplier. Jadi kita masih belum, kemarin ada kerjasama dengan beliau, cuma dari yang tersisa ada di dalam pabriknya supplier, dia beli semua. Karena memang persyaratan dari si pabrik minimal tuh kalau untuk desain sendiri harus 200 meter. Atau sekitar berapa 200 meter kurang sedikit kalau dihitung dengan yard ya. Jadi saya perhatikan sih besar sekali potensinya kalau untuk batik. Karena buat mereka tuh memang pakaian sehari-hari Pak. Juga tadi malam juga diminta oleh yang pernah kemarin ke sini Trade Expo. Yang seperti kalau di kita itu kayak ketua Kadin sana ya yang tempo hari juga ada di Jakarta. Minta ada probability nggak untuk kita bikin pabrik batik di sana katanya. Kita belum pertimbangkan sih karena baru semalam. Tapi intinya adalah memang ada demand itu Pak untuk pakaian batik dengan pola mereka sendiri. Karena setiap daerah jangankan ke antar Afrika, antara Nigeria saja, antara yang North dengan Southern itu beda lagi gayanya gitu Pak. Jadi kalau seperti kemarin kan ada tamu dari Nigeria ya. Iya. Saya sempat tanya apakah di Nigeria itu punya pabrik, ternyata ada 3 ya, jadi satu perusahaan besar di sana. Dan kita sendiri punya beberapa kali pengalaman orang Nigeria datang ke Indonesia, dia bilang loh kok produk Nigeria ada di Indonesia gitu. Indomie. Ya. Ini ya, ternyata ya sebenarnya banyak yang taste di sini itu sangat pas ya. Mungkin pengalaman Mas Imam, kira-kira produk apa yang kira-kira sangat atau bisa dengan mudah masuk ke Ethiopia atau mungkin negara-negara rangkapan ya? Banyak sebetulnya. Jadi kembali mungkin saya sedikit singgung. Saya pernah ke selatan Ethiopia memberikan kuliah di universitas dan saya diberi hadiah. Hadiahnya sarung. Setelah saya buka made in Indonesia. Jadi sarung itu tekstil termasuk batik itu mempunyai potensi besar ya. Potensi besar di sana. Lalu selain itu, produk kertas. Ethiopia itu 70% kertas di Ethiopia itu dari Indonesia. Gitu. Produk elektronik atau produk-produk barang menengah. Karena gini, di Afrika itu adalah kebanyakan negara berkembang. Kalau dia pakai elektronik atau benda-benda yang terlalu canggih, itu pengoperasiannya rumit dan gampang rusak apa. Dan kalau kita punya barang-barang produk untuk pengolahan pertanian umpamanya yang cocok untuk negara berkembang, itu lebih cocok juga tentunya untuk Afrika, gitu loh. Karena kalau dikasih teknologi tinggi yang serba otomatis, kacau nanti di sana. Ini pernah waktu kita memberikan hadiah ya pada para petani Pasifik dan Afrika juga. Nah kebetulan itu produk kita Yogyakarta, yaitu traktor tangan ya. Dan memang kita kirim tim teknisi untuk menunjukkan mengenai spare part yang tersedia gitu. Jadi dengan berbagai merek itu ternyata bagus ya. Memang kelemahan kita pada continuity ya. Demand ada, kadang-kadang kita ini karena sifatnya bantuan, jadi belum pada commercial base. Ya. Ini kira-kira gimana mandeknya itu di mana ya? Saya lebih pikir banyak di masalah di kita sebenarnya, karena ternyata produk itu dimanfaatkan betul dan dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih. Yang pertama, yang kedua, ini Pak Budiman kebetulan punya produksi solar panel. Ya. Mungkin nanti tapi mungkin saya serahkan ke Mas Imam dulu. Kira-kira potensi itu ya, apakah di Ethiopia saja atau kira-kira Afrika pada umumnya itu untuk produk semacam itu. Jadi karena kita juga ekspor produk elektronik ya, misalnya bahkan kita masuk ke Singapura ada beberapa merek menengah bawah ternyata itu bikinan Indonesia dan juga di Timur Tengah ya, di
supermarket besar, tukang lulu hypermarket itu banyak sebenarnya elektronik kita yang kadang kita tidak kenal, malah kita di luar negeri baru kita tahu itu bikinan Indonesia. Iya, jadi mengenai produk Indonesia di Afrika, orang Afrika dan mungkin juga orang kita juga, yang murah adalah yang dibeli, itu udah pasti. Jadi mereka belum berpikir kualitas, gitu, karena murah beli. Nah, kalau bisa murah tapi bagus mutunya, tidak terlalu murah tapi bagus, menengah lah gitu. Itu mungkin bisa diterima di sana. Karena saya pengalaman ada produk ban. Produk ban itu, ban Indonesia itu sedikit lebih mahal dari lain karena karetnya bagus. Walaupun agak sedikit mahal, tapi karena karetnya bagus, itu yang dicari, gitu loh. Gitu. Tapi kalau kita jualan barang dengan harga yang lebih mahal dari produk China, susah, udah pasti mereka yang akan menang. Nah, kita harus bisa menjual harga dengan harga yang ya menurut ukuran kemampuan mereka sana murah. Kalau dalam bentuk bantuan-bantuan kayak seperti traktor itu masuk Ethiopia enggak ya dari kita? Dulu masuk, tapi ada masalah di sana. Macam-macam lah. Bukan. Terlalu panjang untuk diceritakan. Tapi artinya itu sebenarnya bukan ekspor ya, itu kan sifatnya masih bantuan pemerintah ya. Bantuan. Terlalu panjang untuk itu. Jadi banyak peserta dari Afrika untuk pelatihan dalam kelompok negara berkembang itu ya, yang dibawa ke kita untuk pertanian, perikanan, itu merasa lebih pas belajar Indonesia daripada di Eropa. Nah ini saya ingat karena kebetulan baru saja ya ada satu provinsi di Nigeria ya, mungkin Purina bisa cerita, dia mau mengirimkan berapa 300 ya untuk tahap pertama mahasiswanya ke Indonesia karena dianggap cocok ya dengan teknologi pertaniannya di berbagai universitas pertanian di Indonesia. Mungkin Bu Rina bisa cerita. Iya, jadi gini Pak, di sana kan ada 36 state ya, ada provinsinya 36 yang di Nigeria itu. Yang menghubungi kami dulu itu yang dari Provinsi Kano. Jadi memang sebetulnya setiap gubernur itu selama periode pemerintahan dia 4 tahun itu sekitar 5.000-an siswa yang dikirim ke luar negeri di mana-mana. Jadi nggak hanya ke Indonesia, selama ini ke Dubai, ke Malaysia, ke India. Nah sekarang kita mau lihat ke Indonesia seperti apa, dan dijatahnya alokasinya sih 300 orang Pak. Dan mereka memang minta spesifik, kita maunya untuk agriculture, IT, dan pilot. Jadi mereka yang menentukan speknya, karena nanti usernya adalah pemerintah. Jadi pemerintahnya lah menetapkan, kami tahun ini butuh lulusan ini. Biaya dari sana ya, beasiswa dari pemerintah provinsi. Betul, ya. Betul Pak. Jadi ini yang kita lagi koordinasi terus sekarang dengan beberapa universitas negeri maupun swasta yang terakreditasi A seperti Ahmad Dahlan. Karena Kano ini kan provinsi yang 100% Muslim, Pak. Muslim, sehingga mereka melihat Indonesia juga layak untuk dijadikan tempat kuliah selain Malaysia. Nah, jadi tahun ini direncanakan 300 siswa, Pak. Nah, sama juga kalau tidak salah dari Somalia ya, baik Somalia yang tinggal di sana maupun yang permanent resident di Australia ternyata banyak sekali PR dan warga negara. Betul. Mereka juga ingin menyekolahkan anaknya di Indonesia. Jadi kita sudah ada beberapa pertemuan dengan universitas swasta, sambutannya bagus sekali ya. Iya, betul, Pak. Kelihatannya ada masalah di visa barangkali ya. Visa terutama ya Pak, karena lembaga yang biasa membantu untuk mahasiswa datang ke sini ya Pak, terkendala di visa karena itu another cost yang mereka harus budgetkan dari awal ya, terutama untuk yang negara calling visa kayak Somalia dan Nigeria. Itu meskipun student juga pertanyaan panjang kali lebar sih Pak. Dan mereka mau sekolah di sini dengan uang mereka gitu loh. Kalau kampus sih gegap gempita, senang sekali. Cuma pada saat kita dihadapkan pada masalah calling visa itu mereka nyerah, minta ada agensi lain yang membantu masalah itu, seperti itu Pak. Dan mereka sampai juga nggak bisa membudgetkan karena ya itu tadi kita keterkaitannya kan dengan imigrasi, dengan pihak di luar si kampus, dengan pihak di luar penyedia jasa membantu mahasiswa yang akan sekolah di Indonesia, dan kita juga yang sebetulnya ingin melihat kerjasama seperti apa yang bisa bisa win-win solution dengan pemerintah sana gitu Pak. Ya mudah-mudahan acara ini didengar oleh pejabat yang berkompeten dalam hal ini ya. Karena ini pulang, otherwise mereka ke Malaysia malah ya, mereka lebih mudah ke sana. Jadi pengalaman saya keberhasilan namanya investasi Indonesia di Ethiopia pada periode saya bicara itu adalah karena ada dual track G2G, B2B. Jadi pemerintah dengan pemerintah
Bisnis to bisnis harus saling mendukung gitu loh. Nggak hanya bisnis to bisnis saja, kedua pemerintah itu harus juga ikut bicara gitu loh. Kalau hanya satu sisi B2B aja, itu nanti ketemu hal-hal yang seperti ini, repot gini, urusan imigrasi kayak urusan izin tinggal kayak urusan macam-macam, itu harus berjalan bersama itu kayak gitu. Dan juga kalau belajar itu sekalian memperkenalkan produk kita, jangan sekedar belajar pilot, tapi jualan IPTN juga, melalui pesawatnya. Kayak saya ingat Senegal aja beli pesawat IPTN, sekarang udah delivery yang ketiga kalau nggak salah gitu. Karena mereka udah kenal. Intinya adalah tak kenal maka tak sayang. Orang Afrika tuh lebih kenal produk negara jajahannya atau produk China. Mereka belum kenal dengan Indonesia. Bahkan terakhir Nigeria juga dia perlu berapa? 8, Pak. 8. Jadi memang intens, Pak. Ini baru-baru saja ya. Jadi saya kebetulan ikut ke Bandung walaupun saya tidak ke PTD. Dan memang mereka tertarik karena sebenarnya CN235 itu bahkan waktu saya di Emirat misalnya mereka punya 8 dan mereka sangat puas ya. Mereka sangat puas. Dari 8 itu cuma satu yang kecelakaan tapi juga human error lebih. Waktu itu sebenarnya dia minta mau baru tapi suruh menjualkan yang ini. Mungkin skema kita tidak ada, jadi tidak ketemu gitu. Jadi peluang itu besar ya. Nah sekarang saya ke Pak Budiman ya. Pak Budiman belum pernah ke Eropa saya kira ya. Ini sesuatu yang baru. Afrika. Maaf ya. Belum pernah ke Afrika, sesuatu yang baru. Tapi dalam beberapa kali ini sepertinya sudah ada interaksi ya dengan ini. Dan salah satu produk yang mau ditawarkan ya, saya awalnya tidak percaya karena itu solar panel. Karena itu solar panel banyak kan dikuasai oleh China gitu ya. Jadi gimana kita mau berkompetisi tadi dengan produk Cina, Pak Budiman. Terima kasih Pak Duta Besar. Kemarin kami sudah ada beberapa kali diskusi lah dengan teman-teman dari Nigeria atau calon buyer gitu ya. Satu hal kami melihatnya bagaimana kami membedakan perusahaan Indonesia dengan perusahaan China. Karena kalau berkompetisi secara harga, perusahaan Indonesia pasti kalah. Jawabannya itu udah pastilah. Nah, apa yang kami coba lakukan adalah kami coba memberikan solusi. Jadi kami sampaikan apa kebutuhan mereka. Yuk, mari kita mulai dari sama-sama sharing knowledge untuk membuat desain dulu. Karena kalau asal membeli, belum tentu tepat guna. Benar, harganya murah, tapi dipakai jadi cepat rusak karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang kami coba pendekatannya berbeda gitu. Jadi kemarin saya sampaikan jangan hanya membeli, yuk kita diskusi dulu apa kebutuhan Anda, problemnya di sana apa. Kemudian kami memberikan solusi. Mari kita diskusi secara engineering karena mereka juga kan masih punya engineering. Dengan demikian skill-nya dari sisi pihak Nigeria ini juga bisa naik gitu. Nah, kalau desainnya sudah tahu, baru kita berbicara bill of material. Dari sana baru kita berbicara supply barang. Nah, dengan demikian diharapkan sebenarnya produk-produk solar panel ini terus termasuk jangka panjang. Karena solar panel sendiri bisa digunakan 20 tahun. Baterai relatifly sekarang sudah bisa 10 tahun. Tetapi bila pemakaiannya salah, desain dari awalnya salah, karena sekarang mau yang murah, ya ujung-ujungnya pabrik pasti yang supply itu nggak mau rugi lah. Itu konsep menurut saya gitu kan. Nah, karena harganya sudah dibuat murah, ya barangnya atau kualitasnya akan dikurangi. Dan ini yang sering terjadi. Sehingga kemarin dari beberapa pertemuan mereka kecewa dengan kualitas yang ada saat ini. Sehingga mereka mencoba mencari partner yang lain. Ya semoga dengan pendekatan yang berbeda, bisa dimulai lah. Kami tidak berharap yang besar-besar itu, tapi bisa kita mulai. Kemarin kami sudah tawarkan dari PT Surya Utama Putra ini, bagaimana mereka juga bisa mengirimkan engineering lah atau timnya mereka. Kita mulai diskusi. Kemudian dari diskusi mereka bisa melihat produk-produk yang ada di sana, di pabrik kami. Kemudian mereka merasakan, melihat fungsinya dari sana, mungkin juga bisa berkunjung karena kami sudah dipasang hampir di seluruh Indonesia. Jadi mereka bisa, karena Indonesia dan Afrika ini juga alamnya mirip banget gitu loh. Transportasinya juga tantangannya
sama-sama negara berkembang juga ya. Sama negara berkembang juga gitu. Terus dari diskusi itu kira-kira mengarahnya ke mana itu Pak Budiman? Kira-kira sudah ada clue belum kira-kira apa sih mereka perlukan? Betul. Di sana? Jadi mereka kemarin tertarik dengan lampu jalan. Jadi mereka banyak sekali masing menggunakan lampu jalan model all-in-one sehingga lampunya intensitas cahayanya itu sangat rendah. Ya mudah-mudahan ini dengan terus kita lakukan pendekatan, semoga dengan bantuan Inaf BC kita bisa sama-sama bertumbuh lah. Ya. Gitu. Dan ini teman-teman kita informasikan ya bahwa baru-baru saja kita mendirikan suatu asosiasi bisnis yang bernama Indonesia Africa Business Council ya. Ini sebenarnya sebagai upaya dari para pelaku bisnis di Indonesia untuk melihat peluang-peluang baru ya. Kita selama ini banyak bercerita mengenai non-traditional market ya, tapi unfortunately masih dalam wacana ya. Kita perlu pelaku-pelaku seperti Pak Budiman yang melihat ya kalau kita bicara dengan kemampuan Cina ya, mestinya kita tidur aja kelihatannya, tapi sebenarnya kan ada peluang-peluang, ada celah-celah. Karena kalau saya lihat itu selama saya pengalaman di luar negeri ya, sebenarnya brand image kita ini cukup bagus ya. Betul. Tempatnya Mas Imam dulu bertugas di Dubai ya, karena sering saya belusukan di pasar-pasar di sana. Produk Nike itu kan banyak sekali, ada Vietnam, ada Cina, dan Indonesia termasuk yang lumayan yang dicari, termasuk di Rusia itu juga sama ya. Jadi produk kita sebenarnya brand image kita tuh bagus ya. Memang kelemahan kita pada marketingnya.